Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali kita boleh berjumpa kembali bersama-sama. Pada saat ini saya ingin menceritakan kesaksian saya tentang penglihatan saya pada waktu itu. Ya, saya diingatkan oleh Roh Kudus pada malam ini, ya, tentang penglihatan saya di awan-awan itu, ya. Ada satu hati yang besar dan satu hati ya loh, bentuk loh, hati yang warna merah yang besar dan hati yang kecil, ya. Dan di tengah-tengah dua hati ini, ya, ada wajah Tuhan Yesus, ya, di tengah-tengah dua hati ini. Dan wajah Tuhan Yesus itu sangat sedih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dia melihat ke bawah begini, dan saya heran, ya, pada saat itu saya hanya terpaku dan saya terdiam, ya, pada saat saya mendapatkan penglihatan itu di awan-awan, ya Bapak Ibu, di awan-awan. Nah, pada saat itu saya bilang, apa ini ya Tuhan, maksudnya ini apa, saya tidak mengerti. Tetapi saya melihat bentuk hati itu yang merah, ya, dan ada muka Tuhan Yesus pada saat itu lagi sedih, dan ada hati, bentuk hati yang kecil, ya, di sampingnya. Jadi di samping kiri kanan, dan wajah Tuhan Yesus itu hanya setengah, ya. Saya melihat pada saat itu, dan suara Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenarannya berkata, selidikilah, hai manusia, selidikilah hatiku dan cari tahu apa isi hatimu, ya. Selidikilah hatiku dan cari tahu apa isi hatimu, ya. Kata-kata itu sangat mengandung makna yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Cari tahu apa isi hatiku dan selidikilah apa isi hatimu, ya. Cari tahu, ya, apa kehendak Bapa Surgawi itu dalam kehidupan kita manusia ini, dan cari tahu isi hati kita ini bersih atau kotor. Itu maksudnya, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan hikmat Tuhan saya mengartikannya seperti itu, ya. Saya sungguh bersyukur, ya, pada saat itu diberikan Tuhan karunia-karunia penglihatan yang luar biasa di dalam kehidupan saya ini. Dan tadi siang, ya, ini penglihatan di dinding, ya Bapak Ibu, penglihatan di dinding, ya. Tadi siang satu kali dan tadi malam satu kali, ya. Jadi dalam satu hari ini dua kali saya mendapatkan penglihatan di dinding rumah kami ini, ya, di kos-kosan ini. Dan penglihatan itu yang pertama saya melihat sangat jelas, ya. Itu di penglihatan itu muka wajah orang Yahudi, ya, bule dia memakai kacamata, ya, memakai kacamata dan ada kumisnya, ya, dan ada topi. Itu seperti topi-topi rabi, ya, kayak di film-film itu keagamaan, ya, topi-topi keagamaan, ya, orang-orang Yahudi, ya, dia memakai itu, topi itu. Dan di samping wajah itu saya melihat ada sosok mata satu, ya, sosok mata satu itu lambang iblis, ya, di samping wajah orang Yahudi itu, Israel itu, bule itu yang memakai topi. Dia memakai topi seperti rabi, ya, pemuka-pemuka agama bangsa Israel. Dan saya bertanya, ya, pada saat itu, ini bingung saya, apa ini kok seperti wajah orang Israel, ya, kebule-bulean, hidungnya mancung dan berkumis dan pakai kacamata dan pakai topi seperti topi kerabian itu, yang agama-agama itu. Nah, di samping begini ada wajah lagi satu lagi menghadap ke orang itu, orang Yahudi, ya, orang Israel itu, mata satu dia, ya, mata satu. Dan di atas kepalanya orang Yahudi ini, ya, Israel ini, saya melihat kodenya itu yang pertama itu saya sangka itu seperti anjing, ya, anjing Peking itu, tapi ternyata lama-lama kelamaan diperjelas itu semacam domba, ya, di atas kepalanya orang Yahudi itu domba kecil itu, ya, domba anak itu. Nah, setelah habis domba itu di atas kepala itu, saya lihat berubah menjadi ikan
ikan laut itu ya, ikan laut yang besar itu, ikan laut, ikan batu itu, ikan batu berubah ya di atas kepalanya orang Yahudi itu. Pertama domba, saya bilang belum terlalu jelas ya, saya pikir itu seekor anjing ya, seekor anjing itu, anjing Peking itu, tapi tidak, ternyata itu seperti domba. Saya lihat binatang itu domba ya, anak domba itu domba. Nah di atas kepalanya ini, dan hitungan detik berubah menjadi ikan batu itu ya, ikan batu yang gemuk ya di atas kepalanya orang Yahudi itu ya. Saya tidak tahu ya, belum tahu maksud dari penglihatan ini. 2 kali ya saya dinyatakan itu, tadi siang sama tadi malam ini ya. Jadi 2 kali penglihatan itu saya lihat sama, sama Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 penglihatan itu. Dan saya diingatkan oleh Roh Tuhan, Roh Kudusnya, tentang itu, tentang hati. Suara Tuhan itu berkata, cari tahu apa isi hatiku, cari tahu apa isi hatiku. Hai anakku, cari tahu apa isi hatiku, dan selidikilah apa isi hatimu. Jadi Tuhan itu ingin manusia itu datang kepadanya itu dengan hati ya, dengan hati yang tulus, hati yang murni ya, datang di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Cari tahu apa isi hatiku, kehendak Bapa Surgawi itu ya. Cari tahu apa kehendak Bapa Surgawi itu, cari tahu apa isi hatiku, dan selidikilah apa isi hatimu. Ya itu apa yang ada di dalam hati kita ini manusia ya. Motivasi apa yang ada di dalam hati kita ini, selidiki semuanya itu ya. Kita ini, tujuan hidup kita ini untuk apa? Untuk menyembah Tuhan kah? Untuk menyenangkan hati Tuhan kah? Untuk menyukakan hati Tuhan kah? Atau kita menyakiti hati Tuhan? Nah itu kita harus selidiki itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Cari tahu apa isi hatiku, cari tahu dulu apa isi hati Bapa Surgawi, yang Bapa Surgawi inginkan ya, yang Tuhan inginkan itu di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan ini. Kita harus cari tahu ya Bapak Ibu, harus kita cari tahu, apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa Surgawi ini. Dan kita harus mengecek juga, selidikilah apa isi hatinya kita ini ya, apa isi hatinya kita ini ya. Hatinya kita ini bersih atau kotor ya, kita harus cross check hati kita sendiri ya, karena hanya kita yang tahu ya, apa hati kita ini jahat, licik ya, penuh dendam, kebencian di dalamnya, atau hati kita ini telah dimurnikan oleh Tuhan, telah dikuduskan oleh Tuhan ya, memiliki hati yang mengampuni ya, memiliki hati yang bersih ya, yang memaafkan kesalahan orang lain ya, walaupun orang lain itu telah berbuat berkali-kali kesalahan, telah melukai hati kita, tetapi sebagai anak Tuhan itu kita harus bisa memaafkan kesalahannya, mengampuni kesalahannya ya, harus bisa mengampuni tanpa batas ya. 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 70 itu tiada batasnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, tanpa batas pengampunan itu, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu saja penglihatan yang saya alami pada hari ini ya, dan diperingatkan kepada saya ya, suara Tuhan itu memperingatkan tentang hati ya, tentang hati ya. Cari tahu isi hatiku, dan selidikilah apa isi hatimu, hai manusia ya, dikatakan cari tahu apa isi hati Bapa Surgawi, dan selidikilah apa isi hatimu, hai manusia ya. Itu tanda tanya, tanda seru dan tanda seru ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bereskan hati kita yang luka, yang dendam, yang menyimpan akar kepahitan ya, permusuhan, iri, dengki, sakit hati dengan orang lain
Kita letakkan hati kita yang kotor dan gantilah hati kita hati yang bersih, hati yang dimurnikan oleh Allah, dan Allah yang bertahta di dalam hati tersebut, sehingga hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan, hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita memperoleh belas kasihan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi penglihatan saya tadi siang dan pada malam hari ini ya diperlihatkan kepada saya, kita siap-siap saja melihat dan menontonnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi dengan bangsa Israel ini ya. Dan kode dengan mata satu di sampingnya itu ya, ya itu matanya itu mata agak bulat ya, mata agak bulat besar ya. Dari samping ini pertama matanya itu bukan satu di tengah tapi satu di samping ini bulat besar, tetapi lama kelamaan saya lihat mata itu sudah besar ya, besar ya, jadi di tengah matanya itu bulat ya, lagi menghadap kepada bangsa Israel ini ya. Jikalau kita anak-anak Tuhan yang diberikan Tuhan hikmat Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, dia bisa mengartikan arti penglihatan yang hambamu ini dapati ya, dikode dengan 2 kali tadi siang dan tadi malam ya. Itu penglihatan di dinding rumah ya, dinding rumah. Jadi saya biasanya mendapatkan penglihatan itu baik itu di awan, di dinding, atau di alam bebas ya, atau di dalam kamar. Itu langsung kalau mendapatkan penglihatan itu bebas ya, langsung tidak ada plafon, tidak ada pembatas apapun juga ya. Seperti itulah karunia penglihatan yang hamba boleh terima, dan saya bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan karuniakan di dalam diri saya. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipuji, diagungkan, dimuliakan, disembah oleh seluruh umat manusia. God bless you all. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.